Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara POS 1 Podcast Obrolan Santri episode 1. Di sini saya sebagai host, saya bernama Ilham Maulana Simbolon. Saya ditemani oleh teman-teman saya, santri berprestasi. Pertama ada saudara kita, siapa sih? Coba perkenalkan dengan teman-teman di rumah. Ya, nama saya Ikhwan Raihan. Alamat saya di Sidodadi, Perkebunan Teluk Panji. Oh, Sidodadi. Barang siapa teman-teman yang tahu Sidodadi, coba sekiranya ditengok on ini, apakah kenalnya? Oke, teman saya yang kedua ini coba perkenalkan diri kepada teman-teman di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Afwan Sayuti. Saya tinggal di Sikampa, Desa Cinta Damai. Sikampa, Desa Cinta Damai, kawan. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang kehidupan di pondok bersama dua sahabat kita ini. Saya ingin bertanya kepada on Ikhwan, udah berapa tahun sih mondok di pesantren? Alhamdulillah, saya sudah 6 tahun. Wih, lama ya kawan, 6 tahun. Yang kedua Nafwan, udah berapa lama Nafwan? Sama halnya seperti teman kita ini. Oh, 6 tahun. Apa sih motivasinya pertama kali sebelum masuk sini? Siapa sih motivator kalian untuk masuk ke pondok ini? Motivator saya, sebenarnya saya masuk ke pondok ini dulu nggak minat. Oh, Dulu memang kemauan orang tua saya. orang tua. Cuman saya nggak minat. Karena apa? Karena saya nggak punya kawan untuk masuk ke pondok. Kemudian pas mau tamat-tamatan perpisahan kelas 6 SD, rupanya teman saya ada yang pengen masuk pondok pesantren juga. Mulai dari situ saya berubah pikiran. Jadi saya ngadukanlah ke orang tua saya lagi Untuk mondok. Karena ada kawan gitu kan. Jadi tunggu ada kawannya baru mau ya. Iya. Tunggu ada kawan ya. Waduh. Ya kan gini ya Nafwan. Ya kawan itu kan sebagai penyemangat juga ya kan. Iya. Jadi kan mikir kalau nggak ada kawan nanti kayak mana di sana ya kan. Nggak punya siapa-siapa. Pokoknya nanyakan mau tamat-tamatan ini perpisahan, nanyakan dulu mau nyambung mana. Rupanya ada satu kawan yang menyambung pondok pesantren juga. Tanya mau nyambung pondok pesantren mana? Nyambung pesantren ini. Oh sama, orang tua aku juga nyuruh aku ke situ. Wih, bisa lah bareng kita. Dari situ Suka ada kawan ya kan, Ikhwan. Iya. Nafwan, siapa sih motivatornya masuk pondok ke sini, masuk pesantren? Motivator saya ya. Kenapa ayah saya dulu tamatan pondok pesantren Purbabaru. Purbabaru di mana itu Nafwan? Mustofawiyah. Subhanallah. Dulu ayah saya menawarkan saya di sana. Tapi nggak berapa lama ayah saya bertukar pikiran untuk memondokkan saya di pondok pesantren ini dengan alasan supaya tidak mudah dalam mengunjunginya. Saya tidak bisa melawan, saya ikuti saja. Lagi pula apa yang diberikan orang tua itu pasti baik untuk saya. Wow, yang terbaik lah ya kan diberikan orang tua. Jadi kepengenan Aun dulu pengen di Mustafa ya? Iya, pengen kayak ayah kan. Di Mustofawiyah Purbabaru ya. Kondak kesanggupan orang ayah. Jauh sekali. Guys. Di mana itu? Mandailing? Natal. Natal. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih kepada dua sahabat saya ini. Apa sih perubahan yang Ahun rasakan selama pondok? Ya, kita mulai dari Afwan nih. Apa sih perubahan yang telah Ahun rasakan? Masalahnya nih perubahan apa? Dalam metode keseharian atau metode kesukaan? Ya, keseharian Ahun. Perubahan dalam diri gitu. Dalam diri sendiri. Kalau itu ya Perubahannya. Masya Allah. Karena dulu saya punya cerita lucu. Ayah saya dulu sholat Jumat. Kayak gini asik ini Ikhwan. Jumat dulu kan
sekolahnya singkat. Ah. Jadi saya sekolah, saya pergi ke rumah adik kelas saya yang punya PlayStation. Oh, PS on. Iya PS. Oh. Jadi saya main PS sama adik saya ini kan. Suka PS on? Wih, suka kali lah. Oh, Om Iwan suka PS? Kalau saya lebih suka warnet dulu. Oh, warnet. Oh, oke. Jadi- Lanjut, On. Pas main PS, nampak saya lewat mau sholat Jumat. Berhenti saya sementara. Mak, gimana ini bah? Balik aja lah aku main lagi. Malah ayah saya langsung aja ke masjid. Malah setelah habis zuhur datang saya ke rumah. Kamu dari mana? Cengar-cengir lah, takut dimarahi. Main PS. Kau nggak mau sholat main PS mau? Ikut sana, pergi. Kayak gitu kata orang tua saya. Jadi suruh video ya. Boy, kayak gitulah banyak masa SD. Tapi karena kita belajar di pondok, masalah hal ibadah kita karena sering diingatkan. Tentu ya. Insya Allah kita akan berusaha bagaimana caranya agar tidak bisa meninggalkan ibadah itu. Karena itu telah menjadi suatu kewajiban kita dan kita telah mengetahuinya. Hal-hal agama gitu, Novan. Kalau itu tentunya yang mesti kita akan ketahui. Tapi semakin kita belajar, semakin beda pula tingkatan pelajaran kita. Dan itu kita harus jalani apapun yang terjadi. Oh, kalau On Ikhwan? Kalau saya sendiri ya perubahan itu sangat Banyak sekali. Apa Dari itu, On? sejak SD dulu saya menganggap sepele ibadah itu ya kan, sampai sholat Jumat lah, kayak seperti Onapon tadi. Cerita-cerita di belakang Iya. masjid. Sholat Jumat, enggak, saya sholat Jumat, orang sholat Jumat, saya kabur ke warnet. Ya. Saking dulu game yang lagi hits itu, kalau tahu PB, Oh, Point Blank. Oh iya, sempat main John. Sempat main itu dulu lagi hits sekali tuh kan. Itulah sama ceritanya kayak Om Napan. Orang lagi sholat Jumat, saya main ke warnet, main game sama kawan-kawan. Jadi sejak masuk pondok pesantren, belajar menggali ilmu agama terus semakin mendalam dan semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal tauhid, ilmu Berarti dia semakin kecilnya nggak kenal Tuhan deh ya. Enggak gitu juga. Agak diragukan Tuhannya. Ya, dulu kan masih menganggap sepele karena belum tahu dalil-dalil apa segala macam. Pengetahuan masih terbatas lah. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah 6 tahun di pondok pesantren. Ya insya Allah ibadahnya bisa terjaga. Banyak lah ya pengetahuan kita selama di pesantren nih kan. Terus apa sih kesan-kesan yang orang-orang dapatkan berdua selama mondok 6 tahun di pondok ini? Kita mulai dari On Iwan dulu. Kesan-kesan di pondok. Kesan yang saya dapat, yang sangat saya rasakan adalah kebersamaan. Wih, nggak bisa dilupakan itu. Nggak On. bisa dilupakan. Karena di pondok itu 24 jam makan bareng, mandi bareng, tidur bareng, bahkan satu kasur 2 orang. Asik tuh. itu paling berkesan kali tuh. Padahal Iya. kasurnya nggak ada isinya. Tipis dia. On. Tipis. Pokoknya kebersamaan itu top lah, nomor 1. Kebersamaan. Kebersamaan intinya. On. Inti. Kalau Onapon ini tadi On Iwan Rian ini kebersamaan nih. Kalau Onapon ini apa sih kesan yang paling indah di pesantren ini? Kalau saya sih kesannya masalah belajar. Belajar, Iya, kenapa? Kita ketika di pondok, belajar itu akan selalu diingatkan guru masalah pengulangan, pembacaan, yang dimana ketika kita keluar dari pondok, itu akan sulit kita dapatkan. Kalau kita misalnya di rumah, kita akan diingatkan orang tua masalah adab terhadap masyarakat, lingkungan. Coba bayangkan kalau kita sudah sampai di masa perkuliahan, tidak ada yang mengingatkan, harus mandiri. Jadi kita di pondok ini harus belajar bagaimana bisa mandiri di waktu yang masa akan datang. Oh, jadi di pondok ini kan ada ustaz ya, On? Tadi Iya. yang kata On tadi, ustaz itu yang guru mengingatkan. Jadi sebagai pengganti kedua orang tua kita lah ya kan di Iya, sini. benar. Pengganti yang selalu mengingatkan kita di pondok ini ya kan. Apa ya On kesan-kesannya misalnya dari kita kelas 1 ya kan. Kan udah 6 tahun nih, kesan yang paling ingat kalian apa gitu On? Kesan saya salah satunya makan. Wih, apa ini On? Makan ini jadi teringat makan, lapar pula ini. Kenapa? Udah siang ya kan. Tadi kita datang kiriman. Op. Nyampe. Walau karena apa kan? Wah,
mau solo nggak bisa, udah ketahuan pula, udahlah kasih taruh sini. Yang enaknya ibaratkan sulap, taruh sekejap hilang. Itulah hebatnya kita. Woi, pasti kebersamaan om. Oh, pasti lah. Kenapa? Satu tangan ibaratkan 10. Iya. Tinggal serap, hilang habis. Nah, itulah nuansa kadang kalau kita makan itu harus rebut-rebutan. Makanya makan kita Itu kesan yang payah nih hilang. Kalau di pesantren, kalau di kuliah-kuliah sana nggak bisa dapat gitu ketemu ya. lagi kita kayak Nggak gitu. ketemu lagi gitu kita kan. Oke, yang terakhir Bang, yang terakhir. Apa sih cita-cita Aun setelah tamat dari pondok ini? Dari Aun Iwan loh, cita-citanya. Cita-cita saya sih, saya pengen jadi seorang pengacara. Wow, pengacara nih. Kenapa bisa ke situ minatnya Aun? Ya, karena saya termotivasi dari ya pengacara-pengacara petinggi. Dan karena di luar banyak orang-orang yang kecil, jadi mereka tidak dapat peradilan dari tidak adil tidak gitu ya. adil itu karena orang itu beda kasta, kastanya rendah. Jadi dan saya pun ingin memberi keadilan dari yang kecil sampai yang besar, dan tentunya ini pun atas landasan Al-Quran dan Sunnah. Memang banyak orang di luar sana ya kan. Sebagian besar orang-orang kecil itu payah mengadili, dapat keadilan dia kan Aun. Iya. nanti jadi wamen baris, ganti cewek gandeng kanan. Nah, itu nanti dibahas. Usaha dulu yang penting. Usaha dulu yang penting. Oh, untuk Aun apa nih cita-cita yang ingin diraih setelah tamat nanti? Saya ingin berkecimpung masuk dalam pekerjaan Kementerian Agama. Wih, kayaknya seru itu Kementerian Agama ini terhadap untuk menjadi Menteri Agama gitu. Ya, yang pertama sih karena bimbingan guru. Saya termotivasi guru itu bilang sama kita harus jadi orang maju. Saya harus menyesuaikan dengan diri. Saya harus bisa ini. Makanya saya bercita-cita harus bisa masuk berkecimpung dalam pekerjaan Kementerian Agama. Oke, semoga Aun Iwan bisa keadilan lagi, lebih keadilan Aun Afwan, mengaktifkan solidaritas di negara kita ini. Terusnya tadi Aun Afwan kan menjadi Menteri Agama, mengaktifkan solidaritas antar agama umat beragama dunia ini Aun Afwan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya berdua ini. Semoga apa yang dicita-citakan tadi terkabul lah ya kan. Amin. Oke. Mungkin sampai di sinilah podcast kita pada hari ini. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Kami mohon maaf dan kembali lagi kita berserah diri kepada Allah, karena Allah semualah yang akan mengatur kita mau kemana dan letaknya di mana. Sampai jumpa di pos 2 podcast obrolan santri episode 2. Oke, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Iwan. Dadah.